disunnahkan pada salat yang wajib. Tapi pendapat yang ashah diwajibkan, wajib tidak, fardu kifayah ya. Pada salat yang wajib hukumnya fardu kifayah untuk melaksanakan salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahid nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya, marilah kita sama-sama meneruskan pelajaran kita di kitab Syafatul Zubat. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita meneruskan bacaan kita masuk bab salatil jamaah. Qala an-nazim wa syarih rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima wa barakatihima fid darin amin. Bab salat jamaah. Tusannu fi maktubatin la jumu'ah wa fi tarawih wa fil witri ma'ah ka'an yu'idal fardiyan wa niyatah ma'al jama'ati taqid nafliyatah. Bab salatul jamaah. Tusannu fi maktubatin, disunnahkan pada salat yang wajib. Tapi pendapat yang ashah diwajibkan, wajib tidak, fardu kifayah ya. Pada salat yang wajib hukumnya fardu kifayah untuk melaksanakan salat berjamaah. La jumu'ah, bukan salat Jumat. Kalau salat Jumat itu fardu ain. Wa fit tarawih, dan disunnahkan juga pada salat tarawih. Wa fil witri ma'ah, dan juga salat witir bersama dengan salat tarawih. Ya, ka'an yu'idal fardha yanwi niyata, disunnahkan juga bagi orang yang mengulangi salat fardu. Jadi disunnahkan bagi salat yang fardu untuk mengulang salat fardu untuk berjamaah. Yanwi niyatahu, wajib untuk niat fardu. Ma'al jamaah, bersama dengan niat berjamaah. A'taqid nafriyatah, yakinilah kesunahannya. Ya, itu apa namanya nazamnya. Nazm Zubat. Sekarang kita baca sarahnya. Salbab salatul jamaah. Salat jamaah aqalluha imamun wa ma'mum. Salat berjamaah paling sedikitnya imam
dan satu makmum. Ya, dua orang cukup. Satu imam dengan satu makmum. Wal aslu fiha, dan dalil asal daripada disyariatkan untuk berjamaah qabla al-ijma', sebelum ijma', yaitu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah, fa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah. Jika engkau berada fihim, pada mereka, pada orang-orang kufar yang ingin perang, yang lagi perang, fa aqamta lahum shalah, maka laksanakanlah ya, lagi kepada mereka itu yang lagi berkecamuk, lagi perang itu as-shalah, untuk melaksanakan salat berjamaah. Li ayat ini umira biha fil khauf, diperintahkan untuk salatul khauf. Ya, nanti ada bab salatul khauf ketika lagi berkecamuk, lagi perang. Ya, jadi perang ketika musuh lagi ada di satu sisi, ya kita muslimin yang ada di satu sisi. Nanti sholatnya gantian. Nah itu nanti ada salatul khauf, ada bab tertentu. Ketika lagi perang aja, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Ya, lagi peperangan. Fafil amni aula, maka dalam keadaan aman, nggak ada peperangan seperti sekarang ini, aula, lebih sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Ketika lagi perang aja, Allah katakan fa aqamta fihim, fa aqamta lahum shalah. Fa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah, maka laksanakanlah salat dengan mereka, dengan salat berjamaah. Apalagi lagi tenang, itu perintah untuk salat berjamaah. Wa khabar sahihan, itu dari ayat Al-Quran, kita dianjurkan untuk salat berjamaah. Nah, ini ayat yang tadi itu annal musyrikin, orang-orang musyrikin ini melihat para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu habis melaksanakan sholat zuhur. Habis zuhur kan asar, ya habis zuhur asar. Kita lihat, kita tungguin aja kata orang-orang kafir. Udah sabar, jangan kita serang mereka, karena sebentar lagi akan datang sholat, yang mana salat ini ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim, salat yang mereka paling senangi, bahkan saking senangnya ini salat melebihi senangnya mereka kepada ayah-ayah mereka, kepada anak-anak mereka. Maksudnya salat asar, salat asar. Kalau udah datang salat asar kan mereka akan mengerjakan salat asar. Nanti ketika masuk salat asar atau mereka mulai mengerjakan salat asar, kita serang, kata orang-orang kafir. Karena mereka itu merasa terganggu. Ya, ada sesuatu yang paling disenangi tapi nggak bisa dilakukan. Maksud orang kafir begitu. Ya, kan orang-orang muslimin, para sahabat Nabi, ya, itu paling senang salat asar. Karena salat yang paling utama di antara salat 5 waktu adalah salat asar. Makanya kata Allah, hafizu ala sholawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawat, jagalah salat 5 waktu. Wa salatil wusta, kemudian salat wusta yang di tengah. Wusta artinya tengah. Ini Sayyidah Aisyah mengatakan yang dikatakan salat wusta yaitu adalah salatul asar, karena posisinya ada di tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, asar berarti ada di tengah-tengah. Ini salat yang paling afdal. Ya, di antara salat yang 5 waktu salat asar.
Dan sholat ini adalah yang paling saking senangnya ini para sahabat Nabi sampai orang-orang kafir itu tahu. Ya, sampai orang-orang kafir tahu sholat yang paling disenangi. Bahkan mereka itu para sahabat Nabi senang kepada sholat asar melebihi senangnya mereka kepada ayah-ayah mereka, kepada anak-anak mereka. Sampai orang kafir mengatakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ketika orang kafir mengatakan itu, malaikat Jibril dulu. Fa idza kunta fihim. Jika engkau ada pada mereka ketika akan berperang, fa aqamta lahum shalah, maka tetap laksanakanlah kepada mereka salat berjamaah walaupun dengan gantian. Nanti salatul khauf. Nah, itu ayat disebab diturunkan ayat itu. Fa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah. Wa khabar sahihain. Dan yang kedua dalilnya kita diwajib fardu kifayah untuk salat berjamaah itu riwayat sahihain Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, salatu jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Di hadis yang lain, riwayat yang lain, bi 25 darajah, 25 derajat. Nah, ini ada 27, ada 25. Ini enggak menafikan keutamaan salat. Mau 27, mau 25. Tergantung ya gimana salatnya kita, keadaan salat kita. Makin utama, makin bagus salat kita, makin tinggi keutamaannya. Tusannu salatul jamaah, disunahkan salat berjamaah fi salatin maktubah, pada salat yang maktubah, yang diwajibkan. Itu maksudnya maktubah di sini adalah minal khamsi, ai salat yang 5 waktu. La fi salatil jumu'ah, bukan pada salat Jumat. Nah, di sini An-Nazim Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan tusan, disunahkan salat berjamaah. Falaisatu jamaah fiha sunnah. Sebenarnya salat jamaah itu hukumnya bukan sunnah, bal fardu ya kifayah. Akan tetapi ya salat fardu hukumnya fardu kifayah. Nanti akan dibahas. Nah, begitu juga ya salat Jumat itu juga bukan salat hukumnya sunnah, akan tetapi fardu ain. Ya hukumnya fardu ain. Kalau Jumat ya. Wa kharaja bil maktubah, dan dikecualikan dari perkataan Nabi yang mengatakan maktubah, salat yang diwajibkan yang 5 waktu, yaitu adalah al-mandhurah, salat yang wajibnya itu karena nazar. Jadi ada salat yang wajib 5 waktu, ada salat wajib karena nazar. Nah, kalau salat wajib yang nazar, la tusannu fihal jamaah, maka jadi disunahkan berjamaah. Ya, salat duha hukumnya sunnah. Kemudian kita nazar pengen melaksanakan salat duha. Yang tadinya salat duha sunnah menjadi wajib karena nazar. Karena salatnya ini wajib karena dia nazar duha, sunnah gak berjamaah. Contohnya ada 2 orang atau 3 orang niat nazar duha. 3 orang. Iya, ada orang niat nazar salat duha. 3-tiganya kan yang tadi salat duha sunnah menjadi wajib karena dia nazar. Sunnah gak mereka itu berjamaah salat duha? Gak disunnahkan. Kenapa? Karena salat wajibnya itu karena nazar. Ya, bukan yang wajibnya yang 5 waktu. Kalau 5 waktu baru hukumnya fardu kifayah. Wal murad bil maktubah, dan juga yang dimaksudkan salat yang diwajibkan yaitu adalah al muaddah, salat yang adaan, atau wal maghdiyah khalfa maghdiyah min nau'iha, salat yang qada dan imamnya juga qada.
makmumnya kodok, imamnya juga kodok. Min nau'iha, yang sholatnya itu semacam sholat zuhur ya zuhur. Imamnya sholat zuhur kodokan, makmumnya sholat zuhur kodokan. Ini baru. Ya. Jadi yang dikatakan ya, bukan sunnah lagi, fardu kifayah. Sholat berjamaahnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayahnya bagi siapa? Bagi yang sholat adaan. Kayak tadi kita sholat isya. Isya kan bukan kodok tadi. Yang kita laksanakan adaan bukan kodokan. Atau kita sama-sama ketiduran tadi. Maghribnya lewat, bangun isya. Ya, ada 2 orang sama-sama ketiduran dia. Jam 5:30, jam 6, jam 5 dia tidur. Bangun udah isya. Berarti kan 2 orang ini belum melaksanakan sholat maghrib. Dia keduanya pengen sholat maghrib, kodok di waktu isya. Ya, habis sholat isya dia pengen kodok maghrib 2 orang. Sunnah gak dianjurkan gak keduanya itu berjamaah? Dianjurkan. Kenapa? Karena keduanya sama-sama kodok. Dan keduanya sama-sama kodonya maghrib, macamnya sama, yaitu maghrib. Ka'an yafutan, di sini dicontoh. Ka'an yafutal imam wal ma'mum zuhur aw asar fatusannu fihal jamaah. Seperti seorang imam dan makmum, dia itu ketinggalan atau enggak mengerjakan salat zuhur dan asar, maka dia itu pengen melaksanakan zuhur dan asar sama-sama kodokan, maka fatusannu fihal jamaah, disunahkan padanya untuk berjamaah. Amal mu'addatu khalfal maghdiyah wa aqsuhu, ya, wal maghdiyah ya khalfa maghdiyah ukhra fala tusannul jamaah fiha bal infirad fiha afdal lil khilaf. Nah, tapi kalau kebalikan, imamnya adaan, makmumnya kodokan, sunnah gak berjamaah? Atau kebalikannya, imamnya kodokan, makmumnya adaan, sunnah gak? Disunnahkan gak berjamaah? Gak disunnahkan berjamaah. Gak disunnahkan berjamaah, tapi sah aja. Tapi sah, ini pendapat yang sahih. Pendapat yang paling kuat sah. Tapi sunnah gak disunnahkan. Kalau imamnya adaan, makmumnya kodokan, atau makmumnya kodokan, imamnya adaan. Atau juga nggak disunnahkan lima gdiyati khalfa magdiyah ukhra, imamnya baik kodok, makmum juga kodok, tapi sholatnya beda. Imamnya kodok zuhur, makmumnya kodok asar, sama-sama kodok, tapi macam sholatnya beda. Ini juga nggak disunnahkan untuk berjamaah. Ini juga nggak disunnahkan berjamaah. Nah, kenapa kok bal fiha waktu kalau disana bal al infirad, bahkan disunahkan sendiri-sendiri tadi. Kalau imamnya adaan, makmumnya kodokan, sunnah udah sendiri sholatnya, nggak perlu berjamaah. Atau imamnya kodok zuhur, makmumnya kodok asar, disunahkan sholatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Kau disunahkan sendiri-sendiri? Lil khilaf, karena ada berbeda pendapat ulama. Fi sihhatil iqtida. Jadi ada pendapat ulama, walaupun pendapat ini nggak kuat. Ya, tapi ada pendapat ulama pendapat selisih berpendapat mengatakan kalau makmumnya kodokan, imamnya adaan, atau kebalikannya, makmumnya adaan, imamnya kodokan, ini nggak sah jamaahnya, nggak sah jamaah. Ini ada pendapat, walaupun pendapat yang kuat sah, tapi karena ada khilaf, makanya takut nggak sah, makanya yang afdal sendirian aja. Atau kayak tadi, jangan sama-sama kodok, tapi sholatnya beda. Yang imamnya asar, makmumnya
zuhur, sama-sama qada zuhur, qada asar, maka nggak disunahkan berjamaah. Kenapa? Karena ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan jamaahnya nggak sah. Ya, bukan nggak sunnah lagi, tapi tidak sah. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak sah, maka nggak dianjurkan untuk berjamaah. Itu alasannya. Ya, jadi alasannya, ya kenapa? Kok imam qadaan, makmum adaan nggak disunahkan berjamaah? Atau kebalikannya? Atau juga imamnya qada zuhur, makmumnya qada asar, kok nggak disunahkan berjamaah? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan tidak sah jamaah tersebut. Wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa kata'akkudihi lir-rijal limaziyatihim alaihinna. Tidak, ya, sunnah yang kuat bagi perempuan seperti sunnah yang kuat bagi laki-laki. Jadi salat berjamaah itu anjurannya lagi laki-laki itu sangat kuat, ya, daripada bagi perempuan. Kenapa? Limaziyatihim alaihinna, karena lebih keunggulan laki-laki terhadap perempuan. Di sini Nazim mengatakan sunnah, jamaah itu sunnah. Kenapa? Tabaun fihi ar-Rafi'i, karena Al-Imam Ibnu Ruslan mengambil pendapat Imam Rafi'i. Jadi pendapat Imam Rafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi wal musahhi indan Nawawi annaha fardhu kifayah. Tapi pendapat yang ashah, pendapat yang lebih sahih daripada Imam An-Nawawi, bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah, bukan sunnah. Hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau ada dua pendapat ulama, Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi berbeda pendapat, maka yang diambil pendapat Imam An-Nawawi, kecuali ada beberapa masalah sedikit aja. Tapi umumnya pendapat Imam Nawawi yang harus diambil. Kenapa? Karena litabahuri ilm Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi ilmunya itu lebih tabahur daripada Imam Rafi'i. Jadi Imam Nawawi lebih puas, maksudnya bukan hanya fikih aja, dari segi hadisnya, dari segi usulnya, dari segi musalahul hadisnya, dari segi tafsirnya, itu Imam An-Nawawi lebih luas, lebih banyak. Bahkan karangannya itu hampir 500 kitab, dan kitabnya besar-besar. Ya, ada yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau berbeda pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, boleh dua-duanya dipakai. Ya, jadi ada dua syekhon dalam madhab Syafi'i, yaitu adalah Syekh Ar-Rafi'i dan Syekh An-Nawawi. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, ini jauh di atas daripada Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar itu 900-an Hijriah. Imam Rafi'i 500-an, Imam Rafi'i 600-an Hijriah. Jadi jauh di atas daripada hampir 1000 tahun yang lalu. Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Tapi kalau keduanya berselisih, maka umumnya yang diambil adalah pendapat daripada Imam An-Nawawi. Nah, ini Imam Rafi'i mengatakan salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Kita mengambil pendapat Imam daripada An-Nawawi, hukum salat berjamaah adalah fardhu kifayah. Nah, liqauli, dalilnya mana? Imam Nawawi mengatakan salat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Idza fa'ala bihil ba'd syaqatal haraj anil ba'd. Jika melakukan sebagian aja, maka gugurlah dosa yang lain. Dalam satu wilayah ini, satu rusun nih, nggak ada yang jamaah satu pun berdosa semua. Ya, semuanya berdosa. Tapi kalau udah ada aja 2 orang berjamaah, maka gugur semua. Semuanya nggak ikut dosa. Yaitu apa?
Hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min thalatha fi qaryah wa badwin la tugamu fiha al-jama'ah illa sahwadha alaihim syaitan ay ghalaba fa alayka bil jama'ah fa inna ma ya'khudhu dhi'bu min al-ghanamil qasiyah." Tidaklah dari 3 orang di satu wilayah, satu kampung, satu rusun, la tuqamu fihi al-jama'ah, tidak dilaksanakan di dalam satu kampung itu jamaah. Ini baik aja. Kalau ada 3 orang, apalagi banyak begitu, 3 orang dalam satu kampung, mereka nggak sholat jamaah, apalagi yang sekarang ribuan di dalam modul jaya ini nggak sholat berjamaah, illa sahwadha alaihim syaitan, kecuali syaitan ini menguasai mereka. Ya, syaitan udah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah. Kata Nabi, hendaklah kalian melaksanakan salat berjamaah. Fa inna ma ya'khudhu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang jauh, yang menyendiri dari kawanannya. Ya, kalau dia berjamaah berarti kan berkumpul. Kalau dia salat sendirian berarti sendiri-sendiri, enggak berkumpul. Nah, serigala, ya, kalau dia itu pengen memburu kambing, ya, itu dia nggak mungkin serigala ini menghantam kumpulan daripada kambing tersebut. Dia mengincar yang sendirian, yang di ujung yang sendirian, yang nggak berkumpul kambing di situ. Ya, karena kalau dia ngambil di tengah kumpulan bisa diseruduk sama kambing-kambing yang lainnya. Ya, makanya sendirian. Tapi diibaratkan orang yang berjamaah itu yang berkumpul, kambing yang berkumpul. Sedangkan orang yang sendirian, kambing yang di ujung sendirian nggak berkumpul dengan yang lain. Nah, serigala akan melakukannya. Setan begitu juga menguasai mereka yang nggak melaksanakan salat berjamaah yang sendirian. Ya, diambil dalilnya itu. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Fatajibu, maka wajibnya salat berjamaah, fardu kifayah salat jamaah, bihaitsu yadhhar syiar fil qaryah, supaya nampaknya syiar di dalam satu wilayah kampung. Ya, dengan kita melaksanakan salat jamaah berarti kita menghidupkan syiar daripada termasuk paling besarnya syiar itu adalah masyarakat salat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Yang mana dikatakan syiar itu di situ syariat Allah ditegakkan, itu namanya syiar. Di situ dilaksanakan salat, dilaksanakan berjamaah, berarti syiar Allah lagi dihidupkan di tempat. Di situ ada orang yang melaksanakan syariat Allah, maka di situ syiar Allah lagi ditegakkan. Wa innama yajibu li ada'i fardhi rajul, bahwasanya wajib atau fardu kifayah salat berjamaah bagi siapa? Ar-rajul, laki-laki. Perempuan sunnah. Bukan hukumnya fardu kifayah, tapi bagi laki-laki. Al-hur, yang merdeka, bukan yang budak. Al-muqim, orang yang tinggal, bukan yang musafir. Ya, ada muqim, ya, ada musafir, ada muqim, ada musautin. Kalau musafir, orang yang berpergian lebih dari 2 marhalah. Ya, yang berpergian dari 2 marhalah, dan dia tidak tinggal di situ 3 hari. Ya, dari Bandung kemari cuma sehari 2 hari, ini namanya dia musafir. Bagi dia itu hukumnya bukan fardu kifayah untuk salat berjamaah. Tapi bagi kita yang tinggal di sini, baik mau sampai kita meninggal dunia di sini, atau suatu saat nanti kita akan kembali ke kampung kita, tapi di sini lama lebih dari 4 hari, maka kita sudah dikatakan mukim. Nah, mukim
hukumnya fardu kifayah untuk salat berjamaah. Asatir auratahu, kemudian juga hukumnya fardu kifayah bagi orang yang menutup auratnya. Jadi 4 itu. Yang pertama laki-laki, yang kedua orang merdeka, yang ketiga muqim, ya, yang keempat orang yang dapat menutup auratnya. Tapi kalau dia enggak, saking miskinnya, dia enggak punya pakaian yang menutup auratnya, enggak wajib bagi dia untuk melaksanakan salat berjamaah. Wallahu a'lam. Apa ini baru 1 bait aja ya, tulisan fi maktubatin la jumu'ah baru setengah bait. Wa fi tarawih wa fi witri. Mudah-mudahan sedikit, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubaqi insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lana al-awrati wa binir rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi awjiratin al-sahba wal muslimina ajma'a min Rabbi asma'a fadlan wa judan manna la bikisabi minna nahda bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adah Aidadatu sirruhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi hamdan mahabbatin nasaim ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf bagi teman yang lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.